Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ghurasa syajaratal iman fi qulubi man ikhtarahum li'ubudiyatihi wa khassahum biwafiri rahmatihi wa jazili ni'matihi wa faddalahum bijudihi wa karamihi ala sairi khaliqatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyun ni'mati wa musayyidul minnati kataba ala nafsihi rahmah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu lil khalaiqi rahmatan wa ja'alahu lis salihin imaman wa qudwatan. Fa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haitsuma kuntum wattaquhu la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, seorang ulama memberitahukan kepada kita bahwa ada 5 kunci hidup yang bisa membawa kebahagiaan kepada setiap manusia yang memegang dengan 5 kunci hidup ini. Dan ini akan bahagia menurut syariat yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurut contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci yang pertama ulama menjelaskan adalah tawakal. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cukup baginya Allah. Apa sih yang disebut dengan tawakal? Yang disebut dengan tawakal adalah kita menggantungkan semua keinginan kita, kita menggantungkan semua cita-cita kita, kita menggantungkan semua hajat kita, kita menggantungkan semua apa yang kita inginkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang disebut dengan tawakal. Tapi yang disebut dengan tawakal bukan berarti meninggalkan asbab syariat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekelas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang dengan orang kafir, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan, udah cukup bagi kita tawakal, pergi saja nanti terserah Allah? Enggak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan. Apabila peperangan itu ditempuh dengan waktu yang sangat panjang seperti 2 bulan, maka Rasulullah SAW mempersiapkan semuanya. Untanya disiapkan, kudanya disiapkan, perlengkapan makannya disiapkan, orangnya juga disiapkan, yang khidmatnya juga disiapkan, kemudian makanannya disiapkan, baju peralatan perangnya semua disiapkan. Setelah semuanya disiapkan, baru Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah bersama sahabat dan mengatakan, tawakkalna 'ala Allah, kita bertawakal semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mempersiapkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai manusia untuk berikhtiar. Setelah ikhtiar kita maksimal, setelah doa kita maksimal, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan langsung kita menggantungkan semuanya kepada Allah tanpa kita berikhtiar, tanpa kita melakukan asbab terlebih dahulu. Yang diinginkan adalah tawakal kita kepada Allah, jangan tawakal kita kepada asbab. Itu yang ulama katakan, kunci yang pertama adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci yang kedua adalah kita sabar. Sabar dalam perkara apa? Ulama menjelaskan sabar di dalam 3 perkara. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah. Bagaimana kita sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena terkadang sebagai manusia ada waktu capeknya, ada waktu lelahnya, ada waktu letihnya. Terkadang kita malas, mau sholat kita malas, mau ibadah kita malas, mau baca Quran kita malas. Maka kita harus bersabar. Sabar dengan kemalasan kita tetap lakukan. Dengan sabar kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah as-sabru 'alal ma'siyah.
yaitu kita bersabar atas maksiat. Karena terkadang kita sebagai manusia kadang mempunyai jalan yang sangat mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuhnya kita jaga, tapi di pagi harinya terkadang kita sudah berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya salat zuhur kita berjamaah, tapi setelah salat zuhur terkadang kita masih berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka as-sabru 'alal maksiyah. Kita harus sabar di atas maksiat, jangan pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit orang yang dia rajin ibadahnya, tapi rajin juga maksiatnya. Rajin baca Qur'annya, tapi rajin juga dia membicarakan orang lainnya. Rajin dia berzikir, tapi rajin juga dia terkadang di dalam keheningan, kesepian, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan kepada kita, seandainya engkau melihat manusia yang bisa taat kepada Allah di dalam hal layaknya manusia, di depan manusia yang sangat ramai, belum tentu dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian. Tapi siapa yang dalam kesendirian dia mampu taat kepada Allah, maka sudah jelas di hadapan manusia pasti dia bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, as-sabru 'alal masyaqqah. Kita harus bersabar di atas kesusahan yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak sedikit manusia terkadang Allah berikan jalan berliku-liku hanya untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ada juga orang yang terkadang diberikan jalan yang mudah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka as-sabru 'alal masyaqqah. Kita harus bersabar di atas kesusahan yang Allah berikan kepada kita. Jalannya mungkin susah, tapi hasilnya insya Allah akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah keterangan dikatakan al-ajru biqadri ta'ubi. Pahala dari Allah, ganjaran dari Allah, hasil yang akan Allah berikan kepada kita biqadri ta'ubi, tergantung rasa capek yang kita berikan, tergantung rasa capek yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Kemudian kunci yang ketiga adalah asyukru. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kapan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan rezeki kepada kita? Ketika rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sempurna, barulah Allah Subhanahu wa taala akan tambah apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi hari ini terkadang begitu banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, belum kita mensyukuri atas nikmat itu, belum kita mensyukuri atas rezeki itu, kita sudah minta lagi kepada Allah perkara yang lain. Kata Allah, "Hei hambaku, lihat apa yang aku berikan kepadamu, begitu banyak nikmat, begitu banyak rezeki, itu aja belum engkau syukuri. Bagaimana aku akan tambah rezeki dan nikmat itu?" Sedangkan syaratnya ditambah rezeki dan syaratnya ditambah nikmat oleh Allah, "La in syakartum la azidanakum." Ketika kita sempurnakan rasa syukur kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, baru Allah akan menambah rezeki dan nikmat kepada kita. Syaratnya apa? Sempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang keempat apa? Adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Merelakan. Merelakan apa? Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi orang yang kaya, banyak harta, maka kita ikhlas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita relakan. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala terkadang memaksa kepada kita. Banyak orang yang Allah berikan rezeki kepada dia, akan tetapi rezeki yang Allah berikan kepada dia terkadang bukan milik dia semua. Ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikasih ke orang lain melalui tangan kita. Maka apabila kita tidak memberikan kepada orang lain haknya orang lain yang mungkin itu ada di tangan kita, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan yang lain. Dengan cara apa? Dihilangkan rezeki itu dari tangan kita. Maaf. Mungkin ada yang kadang-kadang uangnya dicuri. Mungkin kadang-kadang ada yang uangnya, rezekinya hilang. Itu bukan milik kita. Itu mungkin terkadang milik orang lain. Hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita, akan tetapi kita tidak mampu memberi dengan tangan kita. Sehingga Allah memaksa itu dengan terkadang dikasih dengan asbab dicuri oleh orang lain, atau mungkin terkadang dengan
dihilangkan dari kita. Kenapa? Karena kita harus ikhlas bahwa semua yang kita miliki, semua yang ada di tangan kita, itu belum tentu milik kita. Terkadang ada hak orang lain yang Allah titipkan melalui tangan kita. Kemudian yang terakhir, kunci hidup adalah ridho. Ridho dengan apa? Ridho dengan segala takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk kita. Bahagia Allah berikan kepada kita, maka kita ridho dengan kebahagiaan itu. Sedih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka kita harus ridho dengan kesedihan itu. Kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka kita harus ridho terhadap kekayaan itu. Cukup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka kita pun harus ridho dengan kecukupan itu. Karena mindset hari ini manusia, mereka senantiasa membandingkan ketika ada kaya maka ada miskin. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membandingkan kaya dengan miskin. Dengan apa Allah membandingkan kaya? Wa annahu huwa agna wa akna. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kekayaan kepada seseorang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kecukupan kepada seseorang. Perbandingan kaya bukan miskin, tapi perbandingan kaya adalah cukup. Jadi tidak ada manusia yang tidak Allah cukupi untuk kehidupannya. Tapi yang jadi permasalahan adalah rasa syukur yang terkadang tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga begitu banyak orang hari ini mempunyai harta yang sangat banyak, rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, uang di bank miliaran sampai triliunan, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap merasa kurang dengan apa yang dia miliki. Jadi apa yang harus kita ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Salah satu tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia ridho dengan segala takdir ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Karena tidak ada sesuatu yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita kecuali atas dasar kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka ulama menjelaskan kepada kita kunci hidup ada 5. Yang pertama adalah tawakal, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah syukur, yang keempat adalah ikhlas, dan yang kelima adalah ridho. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang syukur, menjadi orang yang ikhlas, dan menjadi orang yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi muqaddiril maqdur wa musarrifil ayyami wasyuhur, wa ahmaduhu ala jazili ni'amahu wa huwal ghafurur syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basirun nadir wa sirajul munir. Fa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fil ba'si wan nusur, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimina fi Palestin wa fi kulli anha'il alam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min sururihim.
Allahumma kfinahum bima syi'ta wa biman syi'ta wa kaifa syi'ta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi ta'ala a'la wa akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimissalah.